Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan di video kali ini aku mau jawab pertanyaan yang pernah teman-teman tanyakan di beberapa video ya, yang kalian taruh di kolom komentar. Jadi aku mau bahas di video kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas terhadap apa yang aku sampaikan, bisa taruh aja ya di kolom komentar bawah video ini. Nanti aku akan pilih ya untuk komentar atau pertanyaan dari teman-teman untuk aku buatkan di video berikutnya seperti pada video kali ini. Preview. Pertanyaan yang pertama di sini dari Kak Wira Rahmawati. Kak, kalau sudah tes SKB-CAT, apakah ada tes lain lagi atau tidak, Kak? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya masih basic banget ya teman-teman. Intinya kalian itu berpatokan terhadap formasi apa yang kalian daftarkan dan juga kalian harus lihat di pengumuman informasi awal tes-tes apa saja yang harus kalian lalui. Nah, yang pasti di situ kan ada tes SKD ya teman-teman. Itu udah lewat juga. Terus ada SKB nih. Nah, SKB ini kan komponennya banyak banget ya. Ada yang CAT dan juga ada yang non-CAT. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, ya kalian tinggal sesuaikan aja teman-teman. Kalau misalkan memang kalian ada tes masih ya, ada tes lanjutan, sudah tes CAT, terus ada tes kesehatan misalkan, atau ada tes samaptaan, atau ada tes praktek kerja, ya berarti ada gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan memang SKB CAT, ini tesnya paling akhir gitu ya. Setelah dilaksanakan tes kesehatan maupun tes praktek kerja yang tadi aku sampaikan, ya berarti nggak ada tes lain lagi gitu. Intinya kalian fokus aja sama jadwal yang kalian dapatkan gitu ya. Kalau misalkan memang udah nggak ada tes lagi dan kalian sudah lalui semua tes ya sesuai dengan yang tertera di surat, ya udah berarti nggak ada tes lain lagi teman-teman. Terus pertanyaan berikutnya dari Kak Afifah, tinggi badan minimal buat perempuan boleh di bawah 155. Nah, ini sebenarnya udah disampaikan juga ya. Kalau khusus di instansi kejaksaan, udah ada di surat pengumuman daftar di awal. Kalau misalkan memang diminta tinggi badan, ada syaratnya gitu ya, minimal 155, ya berarti kalau di bawah itu tandanya apa? Sudah melanggar aturan yang ada. Ya terserah kalian aja, kalau mau coba-coba silahkan, tapi kalian harus ketahui teman-teman dan harus siap dengan konsekuensi yang nanti akan kalian dapatkan. Ya konsekuensinya aku rasa kalian tahu sendiri ya. Kalian nanti bisa TMS yang artinya itu gugur dan kalian nggak bisa ikut ya atau lolos ke tahap berikutnya. Tapi kan Kak, tinggiku cuman sisa sedikit aja gitu, cuman beda 1 cm gitu atau 2 cm. Ya namanya aturannya teman-teman, ini kan apalagi angka ya bentuknya gitu. Sudah tertera jelas 155 minimal. Nah kalau misalnya di bawah itu ya berarti udah nggak masuk kriteria kan kayak gitu ya. Berikutnya pertanyaan dari Kak Erika. Kak izin bertanya apakah DRH ini harus sama dengan pengisian administrasi awal daftar CPNS? Kalau saran dari aku ya, samain aja Kak gitu. Kenapa? Karena supaya sinkron aja ya antara daftar berkas di awal dan berkas nanti di akhir. Tapi Kak, saat pemberkasan awal itu aku ada typo Kak atau salah gitu sedikit di beberapa data pribadi. Nah, apakah aku tetap ikutin itu aja Kak atau gimana? Nah, kalau misalkan memang kalian itu sadar di administrasi awal ada kekeliruan sedikit, di administrasi akhir ya jangan diikutin kekeliruan itu ya. Jadi fokus aja, sesuaikan dengan data yang tertera di ijazah maupun KTP maupun kartu keluarga kalian ya, karena untuk pemberkasan akhir ya, pengisian DRH di akhir nanti itu akan pengaruh terhadap penetapan NIP teman-teman. Jadi nah NIP itu kan pasti ada sinkronisasi data ya antara
administrasi pribadi kalian. Jadi jangan sampai melenceng atau salah dengan administrasi data pribadi teman-teman. Nah, biasanya kalau pengalaman aku pribadi ya itu sering banget kasus alamat. Nah, alamat yang mana Kak? Alamat KTP atau alamat domisili gitu kan? Karena aku di awal itu pakai alamat domisili Kak. Terus nanti kalau di DRH akhir itu aku ganti alamat KTP, boleh nggak Kak? Kalau aku ya jujur pengalaman aku, karena saat awal daftar ya administrasi awal itu aku pakai alamat domisili, jadi ikut gitu teman-teman di administrasi akhir juga alamat domisili, kecuali memang diminta kalau harus alamat KTP. Ya udah, mau gimana lagi kan, kita nggak bisa juga melanggar ketentuan yang udah dikasih gitu, kecuali memang nggak ada ketentuannya gitu ya, ada ambigu gitu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertanyaan yang berikutnya dari Kak Maulidan, izin tanya Bang, untuk sinusitis bisa TMS Bang? Nah, untuk sinusitis ini kan berhubungan dengan tes kesehatan ya. Sebenarnya nggak hanya sinusitis aja yang sering masuk ya pertanyaannya ke aku, biasanya itu juga ada ambeien, varises, varikokel, mata minus gitu ya, bekas jerawat lah, dan masalah kesehatan lainnya ya yang lebih spesifik gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan yang seperti ini, kita mengacu lagi ke surat saat awal daftar. Nah, itu kan tidak ada ya disebutkan atau disampaikan secara pasti bahwa sinusitis itu nggak boleh, bahwa mata minus itu nggak boleh. Nah, itu kan nggak ada nih di surat awal. Jadi, menurut aku itu tidak akan selalu membuat TMS. Nah, yang menentukan apakah TMS atau enggak, itu hanya panitia seleksi maupun petugas kesehatannya. Jika memang masalahnya itu fatal, ya bisa jadi teman-teman mempengaruhi kelulusan kalian. Gitu. Tapi kalau misalkan memang udah tertera dengan jelas ya di surat, kayak buta warna, terus tato, tindik, nah itu kan benar-benar nggak boleh ya, udah tegas dibilang. Ya berarti kalau itu dilanggar, kalian nggak usah nanya lagi, udah pasti akan mempengaruhi kelulusan. Tapi kalau misalkan masalah spesifik yang seperti ini yang tidak ada disampaikan di surat, ya mungkin saja bisa selamat dan mungkin saja bisa TMS. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Marie Faye. Mas, semisal sudah lulus integrasi nilai SKD dan SKB, tapi data kelulusan saya di PDDikti tertera nonaktif, bukan lulus. Apakah nanti jadi masalah saat pemberkasan akhir? Kalau kita berbicara masalah keterangan lulus atau enggak, itu kan sebenarnya udah tertera di ijazah. Ya, ketika kita daftar CPNS itu kan diminta mengumpulkan ijazah. Nah, di ijazah fisik itu kan udah tertera tuh kalau misalkan ya lulus gitu kan. Ini kan sistem ya teman-teman, dan menurut aku sistem itu sangat mungkin terjadi kesalahan atau masalah teknis gitu. Tapi karena ada ijazah itu kan buat kita kuat ya bahwa memang ya kita itu lulus, walaupun memang data di sistem itu beda ya keterangannya. Nah, kecuali memang teman-teman pakai ijazah palsu saat daftar, ya mungkin aja ya nanti itu akan bermasalah. Tapi kalau misalkan memang ijazah asli kalian sudah tertera lulus dan di sistem ini ada kekeliruan sedikit, ya aku rasa nggak akan jadi masalah gitu teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Faisal. Bang, kalau nama di KTP dan ijazah beda tanda titiknya gimana Bang? Misal di KTP Faisal titik MZ, di ijazah Faisal MZ, gimana Bang? Apakah kira-kira bermasalah nantinya? Mohon dijawab Bang. Kalau menurut aku ya, berdasarkan pengalaman tahun lalu, typo beberapa huruf atau tanda baca seperti ini tidak akan terlalu bermasalah teman-teman, karena kemarin itu juga ada beberapa teman-teman aku ya yang ada typo gitu di data pribadinya. Kalau di DRA akhir itu nanti dikirim WhatsApp gitu teman-teman.
oleh panitia seleksinya bahwa kita disuruh untuk memperbaiki data yang ada kekeliruan itu. Ya, entah itu typo lah, entah kalau dulu itu ya masalah spasi aja teman-teman, itu bisa kena koreksi dan nanti di WA oleh panitianya. Nah, untuk sistem tahun ini semoga aja sama, karena ini akan sangat membantu teman-teman juga untuk memperbaiki kekeliruan data yang ada. Itu menurut pandangan aku, kecuali misalkan memang beda banget gitu ya, bukan typo 1-2 huruf lagi tapi sampai satu kata gitu, itu udah pasti bisa menggugurkan gitu, karena datanya kan nggak sinkron. Misal di KTP namanya Robi, terus di ijazah namanya Andre gitu, nah itu kan udah nggak sinkron banget ya teman-teman. Ya kalau masalah yang fatal kayak gitu baru menurut aku akan sangat krusial di pemberkasan akhir nanti. Next, pertanyaan berikutnya. Selamat siang Min, izin menanyakan terkait SKB khususnya tes kesehatan terkait pemeriksaan mata. Saya penderita kebutaan mata sebelah kiri dikarenakan terjadi musibah saat saya masih balita, tetapi kondisi mata sebelah kanan normal dan tidak ada kendala bahkan sampai saat saya kerja di bidang jaringan saat ini. Apakah ini bisa menggugurkan saya di tes kesehatan SKB kejaksaan nanti? Nah, ini juga sesuai dengan pembahasan aku di awal, teman-teman. Kalau masalah kesehatan yang memang tidak dijelaskan secara spesifik, itu nanti akan jadi pertimbangan panitia dan petugas kesehatan. Nah, kalau masalah kebutaan seperti ini, kita bisa lihat nih, dari pengumuman itu kan buta warna aja nggak boleh ya, dan itu bisa mempengaruhi kelulusan. Cuman memang kalau masalah kebutaan itu kan tidak disampaikan di surat, apalagi kebutaan total gitu teman-teman. Ya, itu menurut aku bisa saja, tapi nggak pasti 100% juga teman-teman. Kalian itu mengalami masalah di kelulusan. Ya, semoga aja apa yang aku sampaikan ini salah, tapi aku berharap juga kalian memang bisa gitu ya, diberikan kesempatan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Karena mata di sisi lainnya kan masih normal gitu. Cuman memang kalau aku pribadi nggak ada, atau aku nggak pernah ya punya teman atau ngelihat teman gitu yang lolos PNS ini mengalami kebutaan. Itu aku belum pernah untuk sampai saat ini. Jadi makanya karena itu aku bilang mungkin saja nanti akan jadi pertimbangan ya yang lebih mendalam oleh panitia seleksi maupun petugas kesehatan. Terus pertanyaan berikutnya dari Kak Frenhy. Kalau SKB CAT, apakah masih ada jadwal tambahan untuk tes kesehatan dan wawancara? Kalau ada, lantas jadwalnya apakah langsung di hari yang sama atau ada jeda beberapa hari? Terima kasih. Nah, kalau aku menganalisis pertanyaan yang seperti ini, mungkin ya yang bersangkutan itu tidak bisa hadir di hari tes yang dia dapatkan di jadwalnya itu. Nah, apakah itu nanti bisa nyusul gitu mungkin ya maksud pertanyaannya. Nah, kalau masalah nyusul ketika kita nggak bisa tes di hari atau di jadwal yang kita dapatkan, aku sebenarnya belum pernah dengar ya teman-teman kalau ada peserta yang dapat jadwal susulan seperti ini gitu. Nah, biasanya kalau misalkan memang ada perubahan jadwal, itu pun serempak. Nggak hanya 1-2 orang yang berhalangan hadir, nggak kayak gitu. Tapi seluruh peserta itu dirombak. Nah, itu mungkin aja terjadi. Tapi kalau misalkan memang kalian ya ketika tes berbenturan mungkin atau ada hal urgent sehingga nggak bisa ikut di hari itu, bisa untuk hubungi panitia dan tanya apakah boleh ganti jadwal atau tidak. Tapi kalau misalkan memang nggak boleh, ya itu nanti bisa mempengaruhi kelulusan kalian gitu. Kenapa? Karena ya kalau nggak ikut wawancara, otomatis komponen tes wawancara itu kan kosong teman-teman, nggak ada nilainya. Nah itu bisa mempengaruhi ya untuk kelulusan. Tapi kalau maksud dari pertanyaannya ini adalah
ketika misalkan tes di hari pertama itu kayak terlalu lama atau overload gitu ya, sehingga waktunya nggak cukup di hari yang pertama, apakah bisa gitu ya di hari berikutnya. Nah, ini karena memang kesalahan atau kendala dari panitia, bisa jadi teman-teman akan ada jadwal tambahan ya, disesuaikan dengan jumlah peserta yang mungkin belum sempat gitu di hari pertama. Terus kalau ditanya ada jeda atau langsung di hari yang sama, yaitu tergantung panitia. Kalau misalkan memang memungkinkan di hari yang sama ya bisa jadi, tapi kalau memang nggak memungkinkan bisa next hari. Cuman kalau pengalaman aku pribadi itu memang benar-benar dihabisin ya, khusus di tempat aku tes itu nggak ada yang namanya jadwal susulan. Jadi benar-benar di hari itu diselesaikan walaupun sampai malam. Nah, itu aku masih ingat banget ketika aku sampai sore nunggu jadwal wawancara ya dari pagi gitu. Karena memang pewawancaranya itu sedikit dan pesertanya kan banyak. Jadi durasi wawancara mereka juga terlalu lama. Oke, mungkin itu ya teman-teman beberapa pertanyaan yang aku temui di kolom komentar beberapa video aku. Nah, kalau misalkan ya lagi-lagi aku ingetin, kalau ada pertanyaan bisa komen aja di bawah video ini. Nanti aku akan pilih yang mana pertanyaan untuk aku bahas di next video. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.